qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari punggung mereka, dari tulang sulbi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya kepada kita semua. Alastu bi rabbikum? Benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Inilah fitrah manusia, aslinya manusia, orisinilitas manusia, yaitu makhluk yang mengakui keberadaan Allah, makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di alam azali, di alam ruh sebelum kita diterjunkan ke dunia ini. Setelah diterjunkan kita, kecil kita, dewasa kita, bersosialisasi kita, maka berdosalah pikiran kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, hati kita, anggota tubuh kita. Dengan kerahiman Allah Subhanahu wa taala dijadikannya Syiamur Ramadan sebagai penghapus dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang beriman, aku wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu mencapai derajat takwa sebagaimana dulu pada dasarnya, fitrahnya kamu adalah manusia yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari ini adalah hari kemenangan kita melawan hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika selesai perang Badar yang begitu dahsyat. Seusai perang Badar, beliau berpidato di hadapan para sahabat. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu ma huwa ya Rasulullah? Qala wa huwa jihadun nafs. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru pulang dari perang Badar yang dimenangkan secara berat karena lawan jauh lebih besar daripada kaum muslimin. Nabi bersabda, kita baru pulang dari peperangan yang kecil menuju pertempuran yang besar. Tentu para sahabat terheran-heran. Mereka bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Perang apa gerangan yang lebih hebat dari Badar ya Rasulullah? Qala wa huwa jihadun nafs. Nabi bersabda, itulah perang melawan hawa nafsu. Karena kalau manusia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, terjadilah berbagai macam peperangan. Oleh karena itu jihadun nafs adalah perang yang paling besar. Alhamdulillah kita dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan dengan menundukkan hawa nafsu selama bulan Ramadan, sehingga hadir kembali kita sebagai makhluk yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu apakah takwa itu? Secara garis besar takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melakukan segala perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Paling tidak ada 7 ciri orang takwa yang telah kita latih selama Ramadan dan harus kita pertahankan sampai kita mati nanti. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman, yang percaya kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat kelak. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang senantiasa konsisten menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Ciri yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang suka berinfak, suka berbagi walaupun dalam keadaan yang sempit sekalipun. Jadi bersedekah, berinfak bukan hanya hak orang-orang kaya saja, tetapi orang miskin pun dia bisa bersedekah sebagai ciri daripada orang-orang yang takwa. Ciri yang keempat adalah wal kaziminal ghaiz, yaitu pandai menahan marah, tidak emosional, tidak temperamental. Ciri yang kelima yaitu wal afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Ciri yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin,
suka berbuat baik kepada sesama manusia. Dan ciri yang ketujuh, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang kalau terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, karena namanya manusia mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi orang bertakwa ketika dia terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 ciri orang takwa yang harus kita pertahankan sampai kita mati nanti. Lalu apa manfaatnya bertakwa? Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan aku berikan solusi, akan aku berikan jalan keluar dari persoalan-persoalan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan aku berikan rizki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat kelak, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan khusus untuk orang yang bertakwa saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini juga kita bergembira, berbahagia, bersyukur karena insyaallah COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona dengan berbagai pengembangannya, alhamdulillah tidak lagi menjadi pandemi. Artinya tidak lagi menjadi mengglobal, tapi sudah menjadi endemi. Jadi berlaku di beberapa negara saja. Alhamdulillah Indonesia telah menunjukkan indikasi yang semakin menurun. Ini satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai musibah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu bencana yang terjadi di muka bumi atau yang terjadi menimpa dirimu kecuali semua itu telah termaktub dalam kitab Allah, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal yang demikian bagi Allah sangat mudah karena Allah ya'lamul ghaiba wasyahadah. Allah Maha tahu apa yang gaib dan apa yang zahir, dan Allah tahu apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Kenapa Allah informasikan ini kepada kita? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak terlalu sedih hati dengan apa yang hilang dari kamu, agar kamu tidak terlalu sedih hati tentang apa yang menimpa kamu, dan kamu tidak menyombongkan diri dengan apa yang kamu terima sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah ini kita harus sikapi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'in wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Semua kamu pasti aku uji. Wala nabluwannakum, semua kamu pasti aku uji. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah menyatakan, aku uji kamu dengan rasa takut. Kemudian akan diuji dengan kekurangan harta benda, hilang yang kita miliki, terbakar yang kita miliki, dicuri yang kita miliki. Lalu aku uji kamu dengan kekurangan nyawa, dimatikan orang yang kita cintai, mati istri kita, mati suami kita, mati anak kita, mati orang tua kita. Lalu akan diuji pula kamu dengan kekurangan makanan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyirus sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar yaitu apabila dia ditimpa musibah,
maka dia ingat seraya berkata, inna lillah, aku datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan pulang kepada Allah. Sadar kita bahwa kita datang dari Allah tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa siapa-siapa yang kali ini dalam dunia kita miliki dan kita cintai. Dan sadarlah bahwa kita akan kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa siapa-siapa yang selama ini kita miliki dan kita cintai. Seandainya lah kita sadar akan hal ini, insya Allah cobaan yang berat akan terasa ringan, cobaan yang besar akan terasa kecil. Dan untuk mereka yang bersabar, Allah berjanji, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar, aku akan berikan salawat. Apa itu salawat? Berbagai macam keberkahan, wa rahmah, berbagai macam kenikmatan, minad dunia ilal akhirah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.